Pemirsa, kembali di Metro hari ini, terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Harvey dihukum 12 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah dalam kasus korupsi tata niaga timah. Selain dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, suami Sandra Dewi itu juga dikenakan denda pidana sebesar 1 miliar rupiah. Bila tidak mampu membayar denda, maka diganti hukuman penjara selama 6 bulan kurungan. Selain itu, Harvey dikenakan hukuman membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Uang wajib dibayar selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bila tidak menyanggupi membayar, maka diganti hukuman penjara tambahan selama 2 tahun. Harvey dinilai terbukti melakukan tindakan rasuah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Terhadap putusan itu, jaksa serta tim penasihat hukum Harvey menyatakan pikir-pikir. Penghitungannya bukan hari kerja, Pak, ya. Ya, hari kalender seperti itu, ya. Beda dengan perkara perdata seperti itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Baik Pemirsa, Harvey Muiz divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan dengan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara. Selain Harvey, ada 2 terdakwa lain yang menjalani sidang vonis. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina. Dila, vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Apa yang menjadi pertimbangan hakim, Dila? Ya, Maria, benar sekali. Baru saja ini Majelis Hakim dari Pengadilan Tipikor memvonis 3 terdakwa dari kasus korupsi komoditas tata niaga timah. Nah, memang kalau kita lihat tadi dari vonisnya, hakim ini memutuskan ketiga terdakwa ini secara sah dan juga meyakinkan telah melakukan secara bersama-sama ini melakukan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang. Salah satu dari ketiga terdakwa ini adalah Harvey Muiz. Seperti yang Anda sampaikan tadi, memang benar vonis dari Harvey Muiz ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Harvey Muiz dengan tuntutan 12 tahun penjara. Tadi hakim memang sudah menyampaikan pertimbangannya mengapa tuntutan dari jaksa penuntut umum ini dinilai berlebihan apabila dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Salah satunya adalah bahwa Harvey Muiz ini bukan merupakan bagian dari PT RBT atau Refine Bangkatin yang merupakan perusahaan smelter swasta yang melakukan kerjasama dengan PT Timah. Harvey ini tidak ada dalam struktur direksi maupun juga komisaris dan bukan juga merupakan pemegang saham. Jadi disampaikan oleh hakim bahwa Harvey ini perannya hanya sebagai penasehat karena dirinya pernah melakukan bisnis pertambangan di Kalimantan sebelumnya. Jadi dia tidak memiliki kuasa atas keputusan PT RBT untuk melakukan kerjasama dengan PT Timah. Nah, tadi juga dalam persidangan ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh hakim yang meringankan maupun juga memberatkan. Yang memberatkan diantaranya adalah bahwa Harvey Muiz ini disebut telah menghalangi program pemerintah di mana saat ini pemerintah ini sedang gencar-gencarnya untuk menindak korupsi atau memberantas korupsi. Kemudian yang meringankan ada beberapa, diantaranya adalah Harvey Muiz ini merupakan kepala keluarga, memiliki keluarga dan juga tanggungan. Kemudian Harvey Muiz ini dinilai sopan dalam persidangan. Dan yang terakhir adalah Harvey Muiz ini belum pernah dipidana sebelumnya. Nah, yang menarik juga, Maria, sebenarnya meskipun tadi disampaikan oleh Majelis Hakim sudah dibacakan vonisnya bahwa vonis ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, tapi pihak kuasa hukum dari Harvey Muiz ini masih belum memastikan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Karena memang kalau kita melihat dari peraturan perundang-undangan ini, pihak dari Harvey Muiz memiliki waktu setidaknya 7 hari kalender untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Yang dipermasalahkan adalah uang pengganti yang dijatuhkan dalam vonis oleh hakim, yaitu sebesar 210 miliar rupiah. Disampaikan bahwa uang pengganti ini harus dibayarkan setidaknya 1 bulan setelah putusan hakim ingkrah
Kemudian apabila uang ini tidak dapat dibayarkan, nantinya akan diganti dengan hukuman penjara atau dilakukan penyitaan terhadap aset-aset dari Harvey Muiz. Ini yang nantinya mungkin menjadi alasan apakah kuasa hukum ini akan melakukan banding atau tidak. Nah, kalau kita melihat dari kasusnya sendiri, Maria, Harvey Muiz ini disebut bersama dengan salah satu terdakwa dari kasus korupsi timah ini, yaitu Helena Lim, menerima uang sebesar 420 triliun rupiah yang disamarkan sebagai CSR atau Corporate Social Responsibility. Dana CSR ini diminta dari beberapa smelter swasta yang bekerja sama dengan PT Timah, namun nyatanya uang CSR ini digunakan untuk memperkaya Harvey Muiz dan juga Helena Lim. Sementara untuk tindak pidana pencucian uangnya, disebut Harvey Muiz ini menyamarkan uang hasil korupsi dengan melakukan pembelian terhadap beberapa barang seperti 88 tas branded milik Sandra Dewi, kemudian ratusan perhiasan milik Sandra Dewi, ada pembelian properti, kemudian juga beberapa mobil mewah dan juga penukaran dari falas asing. Kalau kita lihat memang seluruh barang bukti ini juga sebelumnya sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, Maria, dalam kasus ini Harvey Muiz dan juga seluruh terdakwa lainnya ini disebut merugikan negara sebesar 300,3 triliun rupiah. Kerugian ini termasuk kerugian dari PT Timah, kerugian dari lingkungan dan lain sebagainya. Kerugian 300,3 triliun rupiah ini berdasarkan dari laporan atau pemeriksaan dari BPKP. Untuk sementara demikian, Maria. Baik, laporan langsung dari Fadila Syarafina, terima kasih. Ya, pemirsa, Harvey Muiz dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus mega korupsi Tata Niaga Timah yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 300 triliun rupiah. Diduga aliran dana korupsi tersebut juga mengalir ke sang istri selebritas Sandra Dewi. Agustus 2024, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang perdana dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Ia didakwa merugikan negara 300 triliun rupiah atas perkara itu. Tidak hanya itu, nama artis Sandra Dewi juga ikut terseret dalam dakwaan pencucian uang suaminya. Jaksa penuntut umum menyebut Sandra Dewi menerima sejumlah uang yang sudah dibelanjakan menjadi aset sampai tas mewah. Harvey juga menyalurkan uangnya ke rekening asisten pribadi Sandra, Rati Purnamasari, yang digunakan untuk kebutuhan Sandra dan Harvey. Mobil-mobil mewah, Porsche, Ferrari, dan Rolls-Royce ini adalah barang bukti yang telah disita Kejaksaan Agung dari tersangka korupsi timah Harvey Muiz. Total ada 8 mobil yang disita dari Harvey. Ditambah lagi dengan 88 unit tas, tanah, perhiasan, logam mulia, 11 bidang tanah, dan uang senilai $400.000 $13,58 miliar rupiah. Sandra Dewi yang sudah pernah diperiksa Kejaksaan Agung diduga menggunakan perjanjian pranikah pisah hartanya dengan Harvey sebagai cara menghindari penyitaan Kejaksaan Agung. Total 22 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, termasuk Helena Lim yang kerap disebut sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Helena didakwa menampung uang korupsi dari Harvey Muiz menggunakan money changer miliknya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.